Hadirin sidang jamaah maghrib sekaligus jamaah majelis ilmu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sininna papujie ya pangulama nengi resi rajanna fung Allah taala fuang iya tiin nafaja amperiki siagai ega na papenyameng baik papenyameng itu berupa adisi-disingeng kue tofa berupa afangindringeng lebih-lebih fa papenyameng berupa iman yang kewe na tanang kipungala ta'ala rilalena pada atit tamaneng. Oleh karena pemberian Allah yang paling berharga pada diri kita semua adalah dega galeng sangadina nikmat iman. Nikmat tepe yang kena tanda pungala ta'ala rilalena kita. Karena keimanan inilah yang akan mengantarkan kita untuk senantiasa istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah. Dan iman inilah juga yang senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjauhkan diri kita dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan nilai-nilai keimanan yang Allah berikan kepada kita semua kita pelihara dengan baik sehingga kita senantiasa tetap berpegang teguh terhadap ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih yang hadir malam ini saya ingin menyampaikan materi ceramah atau tausiah dengan sedikit melakukan pendekatan terhadap hukum Islam. Bagaimana ulama kita melakukan penetapan hukum Islam. Kilalena kewajiban ibadata pasti pada suatu kondisi, pada suatu saat kita akan menemukan suatu kesulitan. Angka kesulitan iruntuk kilalena si dewe pakasiwiang si di ibadah. Bahkan kesulitan itu bukan hanya pada ibadah, tetapi menurut ulama kita, ulama fikih kita, tingkat kesulitan itu juga ada pada persoalan muamalah, hubungan kita dengan sesama. Nah, oleh karena itu dalam hukum Islam angkariaseng kaidah-kaidah fikih. Ya, angkariasa kaidah-kaidah fikih sebagai dasar untuk menetapkan satu hukum. Di dalam kaidah fikih itu oleh ulama kita angkayaseng kaidah fikih al-khamsatul kubra. Ada 5 kaidah fikih yang dianggap sebagai pokok dari semua kaidah-kaidah fikih. Nah, seingat saya 5 kaidah fikih itu sudah pernah saya sampaikan. Kaidah pertama dan kedua, dan di sini diikuti oleh ada beberapa jamaah yang mengikuti di Masjid Tae. Karena itu malam ini saya ingin menyampaikan kaidah yang ketiga, yaitu al-masyakkah tajlibut taisir. Kayak di kaidah yaseng al-masyakkah tajlibut taisir. Yasengnya al-masyakkah tajlibut taisir adalah kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Itu prinsip hukum. Sedia ibadah, sedia pakasiwiang yang ke kesulitan rilalan ni ifegau pasti angka kemudahan mereka puangi. Pasti kekeringanan, ini riasa ruksah. Dasarnya dari mana? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tadi ayat yang saya bacakan, maka dia fungal Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yero fungal Allah Ta'ala de na pawareki wi atanna sit dia jama-jamang sit dia gau yede enulle pawi atanna.
Itu. Jadi agama yang dibawa oleh Rasulullah ini tidak akan memberatkan kita. Dia nafawarrakiki. Bahkan justru maka dia Allah Ta'ala kayak lenge yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Dia nak kata Allah Ta'ala rongka ape warre riset dia pak kasibiang riset di ibadah, tetapi Allah justru menghendaki kemudahan. Maka Nabi mengatakan inna dina yusron, sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mudah, agama malomo. Dia merjing sebab magi angka manang apelomo na wireki puangi. Nah, oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu fikih ada 7 masyakkah, ada 7 kesulitan di dalam beribadah dan bermuamalah. Dari 7 kesulitan ini ternyata kemana lalan nawereki pungal Ta'ala sebagai fapilomo, sebagai keringanan. Yang pertama, al-masyakka pada saat kita melakukan safar, perjalanan. Itulah sebabnya jumhur ulama mengatakan maka yero ajok kangenge perjalanannya adalah satu tingkat kesulitan dalam beribadah. Angka kesulitan ngiruntu narekomelo kijoka nasi tujuan ngimelo ifego si difak kasiwiang. Katakanlah misalnya loki menuju Pandang, apalagi ikutannya auto pribadi olah, auto angkutan umum. Nah tuju waktu sempaja loro, sempaja juma ya rega, sempaja ngasera atau sempaja leng. Melo isuro safiri palipangi, mawewe toki keluar lenge, apalagi kong keluar ma preferi. Itu tingkat kesulitan di situ. Ini yang disebut dengan masyakkah. Nah, ketika terjadi tingkat kesulitan seperti ini, maka di sini kita bisa mendapatkan rukhsah, keringanan. Keringanan apa yang kita bisa peroleh? Yang pertama adalah bagi orang yang musafir dalam perjalanan bisa mendapatkan kemudahan untuk menjama dan mengqasar salatnya. Wedding ijama sempajange baka wedding ijamatui kasratui. Nah, itu kemudahan. Boleh maka daki. Nadina jika merajim aku kuengi rata-rata kan auto natai. Agan nama susah. Kyoto ku ang kasujadang, Kyoto ku ang kalifa. Otoku mato. Narate itu sampanya loka pelipang kan ya mato kunna ya tos tiri. Atau ke safiri kusur pelipang dia tidak ada persoalan. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, apakah di situ ada kesulitan? Mungkin menurut pandangan kita secara pribadi tidak ada kesulitan, oleh karena auto tak mato. Ini tentukan iloki lepang yang ada dia. Tetapi dalam penetapan hukum secara umum di situ dianggap ada masyakkah, ada kesulitan. Dan memang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah memberi kita peluang untuk itu. Apa itu? Maka dia Allah Ta'ala wa idza darabtum fil ardi nareku angka ko malaleng rilebokna tanai idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahum an taksuru minas shalah. Dega kedua sama punai nareko mukasrawi sempajamu. Itu petunjuk dari Al-Quran. Nah, artinya apa? Boleh kita lakukan jama'. Ifasi jama' sempajang katakanlah misalnya loro si bawa asara. Pas dalam perjalanan ke Luju Pandang, atame loro, kita bisa jama' dan bahkan kita bisa kasar. Lorewe si bawa asara ifasid di wiki loroe takdim asanna. Bisa 2 rakaat duhur, bisa 2 rakaat asar. Kecuali ya kolepa ki misalnya dari sedi masigi mas sempajang loro, macueki ki jamaah ewehe yang mukim patau kamu mukim. Si bawa ki jamaah lengi yang matete mun kampung, tentu sempajana tewe hotan rakang loro. Kita mengikuti 4 rakaat dulu. 4
Petan rakaat ceri baru kita berdiri qamat mengambil 2 rakaat. Ini riasang ifasi jama dan ini kasar tuh. Jadi tetai apa sempajal lorota karena ma bere jama kisi bawa lisa kamponge asarata 2 rakaat mani ifasi jama wisi bawa lorowe. Ya. Kadang-kadang muncul begini. Biasa ruya komen reka ju pandang. Letuka ki bolana keluargaku ki Sudiang. Biasa rona podangin do anakku. Maka de magi roaji ya kongki kumihemin reju pandangi to 5 pasijama na kasar to sempajanna. Na bola tak mo masa yon roy. Bola tak mo letuki. Magi ne pasijama si ro mangeribi misalnya si bawa isai kasar to office. Na bola tak mo yon roy. Magi de di fasuku. Tame mengeribi masa panjang mengeribi kita lunrakan. Tame situ masa panjang isa sifatan rakang atau letun aja. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abdullah bin Umar menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Abdullah bin Umar Hurakak mas sempajang kimina si bawa pengulutta Usman. Yer pengulutta Usman mas sempajang lori patan rakang. Dan kita ikuti 4 rakaat. Tapi makanya pengulutta Ibnu Mas'ud, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya pengulutta Ibnu Mas'ud, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa Utsman bin Affan melakukan 4 rakaat? Seandainya 2 rakaat nafugau. Itu perkataannya Abdullah bin Mas'ud. Magina kada pangulutta Abdullah bin Mas'ud, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Magina dina 2 rakaat. Karena perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, iru Nabi ta kalau dia berada di Mina pasti sempajal lorona hanya 2 rakaat. Lalu kemudian berdiri sahabat qamat, lalu kemudian salat asar 2 rakaat. Jadi fasi jama kasar sempajang. Perilaku Nabi seperti itu. Kata Abdullah bin Mas'ud. Lalu kemudian tiba gilirannya Abu Bakar As-Siddiq juga demikian. Abu Bakar As-Siddiq ketika dia di Mina juga duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Umar bin Khattab juga demikian. 2 rakaat, tapi Utsman bin Affan beda. Maka Abdullah bin Mas'ud, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, magina di daun rakaat. Artinya apa? Bisa dilakukan 4 rakaat sempurna sempajanna wadito hanya 2 rakaat mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi makanya Nabi ta agar Nabi ta. Ini hadis sahih. Ya, dalam kitab Bukhari, makanya Nabi ta sadaqatun yatasaddaqu. Salat qasar itu adalah satu sedekah. Yatasaddaqullahu biha alaikum. Nah sedekahku fungal ta'ala require na sabak jama qasar itu. Fa'aqbaluhu. Makanya Nabi tak, maka ambillah sedekah itu. Alir sedekah. Jadi saja salat qasar adalah sedekah Allah kepada orang yang melakukan perjalanan, orang yang melakukan musafir. Kata Rasulullah, fa'aqbaluhu alir sedekah. Ya, logikanya begini. Kira-kira kau fungal ta'ala sedekah iki apa kita tidak mau mengambil? Fungal ta'ala sedekah iki. Masa kita tidak mau ambil? Sedangkan tahu biasa tanami fungal ta'ala sedekah iki mau orang-orang nyawa ku diniala. Apalagi fungal ta'ala makana Nabi ta makana yaitu jamak kasar sedekatun yatasaddaqullah. Nah sedekah ku fungal ta'ala itu harus diambil itu. Makanya saya sering katakan sama ibu, pada bawa nih kemakare magina na jama kasar seperanya pada bani makare malif sedekah. Saya mengambil sedekah. Karena itulah rukhsah, itulah kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang yang berjalan. Mengambil rukhsah itu. Namun dia itu nih yang mana to musafir di mana malah rukhsah jama kasar. Yang dimaksud dengan musafir di sini adalah orang yang berjalan untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Itu syaratnya pertama. Yerona jokange decing.
Misalnya lolo dangkang, sapadale, dinas, karena ada tugas khusus. Tapi kalau ijok ke mapak bite manu boto, katakanlah misalnya engkau dengan lo mapak bite keju panda, nah kalau kau ngefen nanti manu nero, nanti manu nero keju panda mak boto, apakah itu bisa mengambil rusa dalam perjalanan? Tidak boleh, karena perjalanannya adalah perjalanan maksiat. Tidak boleh. Perjalanan yang dibolehkan mengambil rusa itu adalah pasijamai kasar sempajangnya perjalanan untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Kong kekal lolo anak muda mengoto menreju pandang lomi lo siruntu candrina, apakah dia bisa jama dan kasar salatnya? Niatna melo me siruntu ya roh candrina kan belum sah itu. Apakah perjalanannya itu perjalanan biasa, perjalanan ibadah atau maksiat? Perjalanan ibadah atau perjalanan maksiat? Jelas perjalanan maksiat, karena belum halal. Karena itu tidak bisa dia mengambil sedekah itu, tidak bisa dia mengambil rukhsah itu untuk menjamak dan mengkasar sholatnya. Harus dilakukan sempurna. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama yang kita peroleh, masyakkah pertama yang diperoleh oleh orang yang melakukan perjalanan. Apalagi bagi orang yang berjalan, musafir itu bisa tidak puasa. Ya, puasa wajib di bulan Ramadan. Kapan ia melakukan perjalanan dengan persyaratan musafirnya itu sesuai dengan syarat kilometernya? Kalau jumhur ulama belaan yang lelengi 86 kilometer. Itu terutama Imam Syafi'i menetapkan bahwa perjalanan kita itu tidak kurang dari 86 kilometer. Ada yang mengatakan minimal 80 kilometer. Katakanlah sengkan dengan siwa itu 86. Jadi makanya teman-teman dari Kementerian Agama itu kepolisian na jokka sengkan rapa banyak yang jama kasar. Nah pasti jama sampai jalurona si bawa asrana. Karena memang kena sifat kasrang. Nah, begitu juga puasa. Apabila memenuhi syarat kasrah, musafir, masafakatul kasri, maka dia boleh tidak puasa. Dia menganggap dia puasa. Tetapi tidak menggugurkan kewajiban puasana. Dia gugur kewajiban puasa, hanya digantikan pada hari yang lain. Kalau ada namanya. Kiruna sempajangnya, ifigau, aku pasti jamai sempajangnya. Itu dilakukan pada waktunya juga. Jadi tidak ada istilah qada di situ, tetapi hanya dilakukan apakah di waktu duhur, takdim asarna, atau dilaksanakan di waktu asar takhir namanya. Tidak sama puasa. Kalau puasa itu dipindahkan. Di bulan Ramalange wajib ifigau, tapi karena kita musafir, nah karena kisara wadi dan ifigau, kewajiban puasa tetapi tatai iselematu dia solengnya. Nah ini yang susah. So magai rata-rata roidi yero puasa le marjing ifigau. Yero puasa le. Kecuali orang-orang yang sudah membiasakan dirinya puasa Senin Kamis, ya mungkin kalau ada qadanya melemak mona figau. Nah itulah sebabnya sehingga beda antara masyakkah pada saat kita berjalan untuk sholat dengan puasa. Yero puasa lebih banyak kita makan ade. Eko perjalanan jupanda mi mako kengihe. Tat patajam miola. Mapo sama toki. Rata-rata saya begitu. Kalau Ramadan yang ke kegiatan ke Makassar mapo sama toki. Karena apa? Perjalanannya sebentar sekali, ini nafada biasa tak metta yola menjala lengi. Sehingga dengan demikian boleh kita tetap berpuasa walaupun kita dalam keadaan musafir. Nah iya kia dega ga dosa na punangi to kewe musafir na kumelo di na puasa. Boleh-boleh saja. Karena di situ ada kemudahan yang Allah berikan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah masyakkah pertama yang disebut dengan as-safar. Masyakkah yang kedua adalah al-marad. Sakit. Kumalasaki. Ya kumalasaki pasti di situ ada kesulitan untuk beribadah. Angka kesulitan beribadah.
Di antaranya apa? Ya ko malasaki kadang-kadang merejiki na kena wai. Apalagi kung kalota ada luka. Loki majenne ya kita orang ni maculu-culu yero loe. Maka itu kesulitan. Dia nulis sukui pego yero ajenne. Maka Allah memberikan kita kemudahan. Kemudahan itu berupa rusa. Rusa itu seperti apa? Yang pertama, nawereki pungala ta'ala jalan dena tu majenne tetapi mata yang meki. Ya. Dena tu majenne mata yang meki. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan itu. Maka dia pungala ta'ala wa in kuntum marda au ala safarin au ja'a ahadun minkum minal ghaiz au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ini ayat. Maka dia pungala ta'ala na rekomelo kumas sempajang na umalasa yarega dalam perjalanan ko au ja'a ahadun minkum minal ghaiz boleh ko biang di kotoran di najis, buang air kecil atau air besar. Artinya apa? Kita dalam keadaan hadas. Au lamastumun nisa. Argi hura ko sigesa oli antar sidde orwani nama kunrai nasi rusak ngapa ki jenne. Falam tajidu ma'an. Dari aku gaga we muruntu, maka dia fungala ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka naseriki wadiki matayammang sa'idan thayyiba dengan debu yang bersih. Dengan debu yang bersih. Jadi ketika kita sakit dan wadiki akan nawai naloki mas sempajang, naweriki pungala ta'ala kemudahan. Kemudahan itu apa? Tayammum. Tayammum. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudahan yang diberikan kepada orang yang sakit adalah ketika ia berpuasa. Nah karena toy kesulitan toma puasa ewe, mereka malasai. Pasti ia puasa butuh perjuangan. Nah kumalasaki pasti merejeki ma puasa. Nah ternyata orang yang sakit ketika berpuasa, wadi na batalkan puasana, wadi dina puasa. Tetapi tidak menggugurkan kewajiban puasanya. Sama tadi orang yang musafir. Dia nagugur kewajiban puasana. Ifalette miwatu riwattu madisinana. Nah, itu yang disebut dengan qada. Siang ngeso puasa ramalan nadik nafigawi itu dilaksanakan di hari-hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Nafigawi. Ah ini mi ya nama biasa kenema kunraye. Apakah ia sakit? Apakah ia keluar darah haidnya? Biasa kurang malangi nafole darah haidnya. Itu kesulitan bagi perempuan. Maka Allah memberikan kemudahan. Nanti di luar bulan suci Ramadan baru dilakukan. Ternyata apa yang terjadi? Megasanna tu makunrai. Taman ife bulan ramalangi dia pernah figo kalana. Dia pernah figo kalana. Si topo-topo niro kalero. Mungkin 1 tahun, 2 tahun nih. Setiap Ramadan macereva tas seminggu. Dia pernah figawi. Taman si ramalangi. Boleh si minggu jadi sudah 2 minggu. Nah itu kewajiban. Tidak boleh tidak dilakukan. Tetapi ketika Ramadan tiba. Itu datang, maka Allah memberikan kita kemudahan. Salat, puasa, kita tidak lakukan. Tetapi dilakukan di luar bulan Ramadan. Bahkan, maka dia pengulutan Imam An-Nawawi. Bukan saja puasa, Pak. Ya kau engkau tahu malasa. Ya rolasanna dek mimetona hanu lewi kero-kero kunron na marjilat dan nipego isam pajangi tungka wetu. Maka dia pengulutan Imam An-Nawawi. Wadim mato ya roto malasa mapakung ya rona pasi jamak bawa menisam pajanna. Sejama sempajangna. Loro nasi bawa sarakna, mengeribin nasi bawa isana sama magi merjilat dan dikasih mas sempajang. Merji mas sempajang. Nah inilah yang disebut dengan rukhsah. Kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di situ ada kondisi di mana kita sulit melakukan ibadah secara sempurna. Yang ketiga, bagi orang yang sakit bisa juga diganti untuk melakukan suatu ibadah badal namanya. Nah, maka ini berlakulah bagi orang yang sudah melaksanakan rukun hajinya, misalnya dia sudah berada di Mina, bulan wakofo.
Setelah tiba di Madinah, ternyata sakit. Dia dulu ke mak dempo. Padahal mak dempo wajib haji. Wajib haji. Maka kondisi sakitnya ini menyebabkan ia sulit untuk pergi melempar jamarat. Maka di sini ada yang disebut dengan badal. Badal melontar jamarat. Wedding tawe isuro tiwi batuna untuk mak dempo di Mina. Itu yang disebut dengan badal. Di situ ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya. Seandainya dia agama pakurupa agama kira-kira kejadian, pasti masuk saki. Dipaksakan ngelewe juga. Dipaksakan ngelewe pegawai pak kesiwangi. Inilah mudahnya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau papilomulomu nabi rabbuna Allah taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang ini aturan baru Kementerian Agama, orang yang dianggap sakit permanen, engkau sakit permanen Pak, menurut keterangan dokter, pemeriksaan dokter, tidak bisa susah untuk sembuh. Dalam aturan Kementerian Agama, orang yang seperti ini kalau pernah mendaftar haji bisa diganti porsinya, bisa diganti. Ada keluarganya yang bisa mengganti. Bapaknya kah, ibunya kah, suaminya kah, atau istrinya, atau anaknya, saudara kandungnya itu bisa mengganti. Selama lagi tidak mungkin bisa diberangkatkan lagi. Itu badal namanya. Bahkan pada persoalan umrah itu tanya bawa tomatewe diumrahkan. Ini jumhur ulama, tanya bawa tomatewe diumrahkan. Tetapi orang yang sakit parah pun, yang sudah tidak ada kemungkinannya bisa yang pergi melaksanakan umrah, diumrahkan. Inilah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dituntut melakukan satu kewajiban ibadah, tetapi kita terkendala dengan satu masyakkah, satu kesulitan, tetapi Allah memberikan kita kemudahan. Nah, itu dalam keadaan kondisi al-marad. Yang ketiga, ada juga kondisi yang disebut ad-darar. Ad-darar itu adalah kondisi di mana kita terpaksa ifegau atau keadaan dipaksa ifegaui. Salah satu contohnya adalah suatu saat ada sahabat Nabi yang dipaksa pada saat itu oleh penguasa untuk meyakini bahwa ada yang disebut Hubal sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Sahabat Nabi ini dipaksa. Ya kode mufawwi, maka dia Hubal adalah Tuhan selain Allah, maka saya akan siksa ibumu. Saya akan bunuh ibumu. Artinya kondisinya sahabat Nabi pada saat itu dia dalam keadaan dipaksa. Dipaksa. Maka pada saat itu sahabat Nabi dia betul-betul mengatakan, maka dia Hubal adalah Allah. Artinya apa? Ketika ia meyakini ada sesuatu ciptaan Allah sebagai Tuhan selain Allah, maka tentu dia telah kafir. Kafir kan? Nah, ketika ketemu dengan Rasulullah SAW, dia sampaikan, ya Rasul, saya telah kafir. Maka Nabi temagai, saya telah mengatakan Hubal itu adalah Tuhan. Maka Nabi SAW, temummu mimakada Hubal adalah Tuhan, tetapi hatimu tetap beriman. Hatimu tetap beriman. Makanya Nabi tidak berlaku bagi kamu karena apa? Engkau dalam keadaan masyakkah. Ada kesulitan, ada paksaan. Terpaksa mufawwi. Artinya tidak berlaku pada saat itu apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi bahwa Hubal itu adalah Tuhan. Dia nasabari nancaji kafire. Karena apa? Dia hanya dalam tekanan penguasa pada waktu itu. Sama halnya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tahu Yobis, katakanlah misalnya Kalolo anak muda, Yobi kisi bawana ifase minum, maka deko de minum usissa ko de minum usissa ko, maka pada saat itu terjadi masakkah, ada kesulitan, dia minum melakukan satu pelanggaran hukum, kau haram, dia tidak minum jiwanya terancam.
jiwanya terancam. Maka dalam hukum Islam, ketika jiwa kita terancam, maka di situ Allah memberikan kemudahan. Dia nama gaga ninu. Kalau jiwanya terancam. Tapi harus dipastikan bahwa jiwanya terancam. Aja kamana permainan nami, rekayasa nami. Apa melok mituhan minum. Lalu kemudian pada saat minumnya itu, ya sekedarnya saja. Aja nak deh tak kalana. Paterubawan nih, tidak begitu. Itu dalam kondisi jiwanya terancam. Nah, itu dibenarkan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya ada juga kondisi masyakka itu yang disebut dengan al-jahlu. Al-jahlu itu adalah ketika kita tidak tahu sesuatu lalu kita lakukan. Ternyata yang kita lakukan itu adalah pelanggaran hukum. Gak nacap Allah Ta'ala haram, tapi dia mirisa ni fugau. Itu yang disebut dengan al-jahlu. Nah, contohnya saya pernah alami ini ketika saya jadi kepala KUA di Kecamatan Kera. Ini bahayanya ibu-ibu. Angka pernikahan terjadi ternyata pernikahan atas dasar sesusuan. Si susung. Di dalam hukum Islam, yeroto si susungi dia na wedding sialah. Ar-radha namanya. Haram hukumnya orang yang sesusuan itu menikah. Ternyata apa yang terjadi hadirin dimuliakan Allah, yeron nang ngetawe masa pisengi Pak. Ya ko joke mapalong ye nangi sila suranna na titip yero anak naki sila suranna. Sila suran makunrenga. Betul na bicu. Ternyata ko tariwi ti nafas susui ro. Nafas susui. Nah, yeron nangin on susu anak kato anak burane. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika ia dewasa nafas yalawi. Padahal ini pernah sesusuang. Ini kan haram hukumnya. Baru ketahuan setelah ada anaknya mau menikah. Ya, setelah ada anaknya mau menikah. Nah, kira-kira kuma pakai agan kejajian. Ya, agan kejajian. Pura ni berlangsung pernikahannya sesuai dengan prosedur agama, angkat anak-anak. Maka kondisi inilah yang disebut dengan al-jahlu masyakkah. Terjadi kesulitan pelanggaran hukum oleh karena dia sengi, maka ia terlepas dari hukum itu. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, terutama di makun raya aja na sembarang pesusu. Hati-hati. Jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Dan sengi. Tetapi ketika kita tidak tahu, terlepas kita dari hukum. Sama halnya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan ini juga pernah terjadi. Azan nih orang? Sudah azan ya? Sedikit lagi. Kalau begitu ada hal yang terpenting saya ingin sampaikan di masyakkah ini yang terakhir yang keenam adalah ada namanya umumul balwa. Umumul balwa itu adalah masyakkah yang terjadi, kesulitan yang terjadi yang betul-betul kita tidak bisa hindari. Tidak bisa dihindari. Mesti difigaui. Maka di situ Allah memberikan kita kemudahan. Dia nama gagi fugau. Aga yero. Katakanlah misalnya seorang perempuan yang hamil mau melahirkan. Itilo rumah sakit. De gaga dottoro makunrei wedding pemanai. Semuanya laki-laki. Dokter burani mana nih? Maka pada kondisi itu terjadi kesulitan. Dena mungkin melo itaja dokter makunrei untuk pemanai. Maka yang terjadi, bolehlah dokter laki-laki itu yang bertindak sebagai dokter ahli anak untuk pesuiron anaknya. Dena maka akan ketani babuana bineta. Tetapi aja nalengin ketani. Pada kondisi itu dia merigakan ketani babuana. Tapi aja nalengi, sekedarnya saja yang dipegang. Nah, inilah yang menjadi persoalan kita Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah. Ketika kita sakit, pertama ke rumah sakit, katakanlah malasa ki cema sutememe. Melo ki kateter.
Magi wasan nang kemakun rek kateter ki. Nang kemua perawat burane. Nah, ketika di situ masih ada perawat laki-laki, mestinya laki-laki yang memasang kateter itu bagi pasien laki-laki. Kondisi masyarakat di sini ketika memang tidak ada laki-laki, barulah bisa perempuan. Jadi di rumah sakit kita kadang-kadang makun rek pasangi burane. Nah, keteni. La haula wala quwata illa billah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita memahami kaidah-kaidah di dalam hukum Islam, bahwa ternyata pada kondisi-kondisi tertentu sesuatu yang wajib boleh kita tinggalkan, sesuatu yang seharusnya kita lakukan sempurna, kita lakukan tidak sempurna oleh karena di situ ada tingkat kesulitan. Papadan yang kayak jama kokengi sampai jumae pure sele manci di loro karena apa? Di situ ada masalah. Ada kesulitan. Seharusnya sholat ini kita lakukan dengan saf yang rapat, tapi di sini ada masalah yang tidak bisa dihindari, maka lakukanlah dengan jarak. Tidak ada persoalan karena di situ ada kemudahan yang diberikan oleh Allah sebagai rukhsah bagi hambanya yang mau melakukan ibadah, dan di situ sulit kita melakukannya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Sedikit kita mencoba mendekati kajian-kajian hukum, tidak hanya sekedar ceramah-ceramah yang biasa lepas, tetapi perlu aktivitas-aktivitas ibadah sehari-hari. Umat kita perlu dilakukan pendekatan-pendekatan hukum yang mana sebenarnya yang harus kita lakukan di dalam beribadah. Hadirin dimuliakan Allah, kira-kira ini kurang peletu kaki, mudah-mudahan menjadi penambah ilmu bagi kita semua, sehingga ketika terjadi kondisi di mana kita sulit melakukan satu ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk melakukan kemudahan-kemudahan itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.